Oke, puji Tuhan, selamat malam, salam semuanya. Saya percaya malam hari ini kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Saudara, malam hari ini kita boleh melanjutkan kembali pengajaran kita, ya. Kita masih berbicara tentang masalah disilusi, ya. Seperti apa yang sudah kita bahas semalam tentang hal disilusi, ya. Jadi kita boleh tahu sekarang bahwa kenapa sebenarnya orang ini manusia sering kena disilusi. Jadi garis besarnya seperti apa yang kita bahas pertama hari kemarin, bahwa karena adanya pikiran duniawi, ya, ketika manusia ini mulai mencoba berpikir, lalu muncullah namanya pikiran duniawi yang dikembangkan melalui ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu sumbernya dari buah pengetahuan tentang hal baik dan yang jahat. Sehingga manusia yang terus memikirkan sesuatu untuk pencapaian, akhirnya mereka ada di daerah namanya ilusi. Ilusi itu adalah angan-angan yang salah. Itu kalau diteruskan, nanti orang ini akan mengalami sesuatu yang namanya adalah kecewa. Ya, nah, kecewa. Gak heran di dunia ini banyak orang yang mengalami kecewa. Ya, kecewa dengan banyak hal, kecewa dengan sesuatu ya yang pernah dia plan atau rancangkan, dan itu merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena mereka sedang berilusi. Jadi dampak dari pada sebuah ilusi yang Anda lakukan membuat Anda jadi kecewa, lalu disebutlah disilusi tersebut. Nah, Bapak Saudara, bagaimana supaya kita ya tidak terus ada di daerah ilusi, lalu kita tidak menjadi orang yang atau disilusi, mengalami disilusi. Caranya adalah ya kita harus mengubah cara belajar kita. Apa yang kita capai, apa yang kita kejar. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, ada pengertian atau pengetahuan dari dua macam pohon, ya. Nah, ada dua macam pohon yang semuanya memiliki dampak, yaitu sebuah pengetahuan. Pengetahuan dari dua pohon ini. Bapak Saudara, penebusan dengan darah Tuhan Yesus menyebabkan manusia kembali memperoleh hidup karena dapat bersekutu dan berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Sedangkan tubuhnya akan diganti dengan tubuh kebangkitan. Ya, sekali lagi saya ulang, penebusan dengan darah Tuhan Yesus menyebabkan manusia kembali memperoleh hidup karena dapat bersekutu dan berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Sedang tubuhnya akan diganti dengan tubuh dan tubuh kebangkitan. Bapak Saudara, kita harus menghargai karya penebusan Tuhan Yesus. Bukan hanya kita bisa memuji karya terbesar dalam hidupku, ya, pengorbananmu yang selamatkanku. Betul nyanyinya. Tapi sekarang setelah Anda ditebus, harus ada sesuatu yang berubah. Kenapa Anda ditebus? Karena Anda sudah lari atau sudah keluar dari sebuah plan yang Allah sendiri telah buat di dalam kehidupan Anda, lalu membuat Anda jadi sengsara. Karena Anda ada di daerah kutuk, diperhamba oleh dosa, lalu untuk keluar dari kutuk ini Anda mengembangkan pengetahuan Anda. Ya, dengan belajar ini dan belajar itu untuk mengatasi setiap kutuk atau persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau orang ditanya kenapa kamu mau sekolah tinggi-tinggi, kenapa kamu mau jadi orang pinter, jawabannya selalu satu, saya nggak mau jadi orang susah. Karena orang bodoh itu susah. Orang bodoh tanpa pengalaman, tanpa punya pengetahuan, lamar kerjaan nggak bakal diterima. Ya, akhirnya jadi miskin. Nah, Bapak Saudara, nah orang makanya rajin mereka untuk sekolah, untuk mengejar
target seperti itu supaya dia lama-lama nanti bisa untuk modal. Modal apa? Modal mengatasi masalah atau kutuk yang terjadi di dunia ini. Nah, Bapak Saudara, kenapa manusia terkutuk? Karena berpikiran salah. Dulu ketika manusia ini sebenarnya disuruh belajar di bawah pohon kehidupan, dia lari ke dalam pohon pengetahuan tentang baik yang jahat itu. Nah, disitulah manusia meleset ya dari targetnya Allah itu. Lalu walaupun dia masih eksis, tapi hidupnya sekarang mengalami beban dalam hidupnya itu. Nah, Bapak Saudara, mereka terus berjuang, tak sedikit dari mereka yang akhirnya mengalami disilusi. Ketika dosa itu sudah menekan terus manusia, masalah tidak henti-hentinya. Coba Anda perhatikan ya, di dunia ini selalu ada hal yang baru ya. Orang menemukan hal yang baru, dihargai. Ternyata ada masalah yang baru juga. Ya, dalam ilmu kedokteran, ada obat atau pengobatan, ya teknik pengobatan yang baru, yang disebut pengobatan canggih gitu ya. Nah, dengan medis yang luar biasa seperti itu, lalu setelah tak lama kemudian nanti akan ada penyakit yang baru juga ya. Sehingga mereka harus mengatasi lagi, cari way out-nya. Bagaimana mengatasi penyakit yang baru ini? Nah, hari ini kita tahu ya bahwa corona sedang merajalela seperti itu. Mau kaget, obatnya belum ada. Mereka baru mengadakan sebuah pencegahan saja. Bagaimana mencegah supaya kita ini tidak kena coronanya. Tapi belum ada obat yang bisa mengobati corona tersebut. Nah, di sini kita perhatikan ya. Jadi pengetahuan tambah baru, masalah tambah baru juga. Gimana nggak stres? Ya, jadi apa yang dicapai oleh manusia ini hanya untuk memenuhi ya loh, kebutuhan yang akan terjadi. Jadi kebutuhannya datang, mereka baru berpikir bagaimana supaya dia keluar dari sebuah persoalan ini. Allah menebus kita supaya kita nggak berpikir seperti itu. Beda caranya. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Bapa atau Tuhan Yesus sendiri? Ya, ketika dia mati di kayu salib, dia rela untuk mati bagi kita semuanya. Dengan pikiran apa? Tuhan Yesus berpikir, semua orang nanti yang percaya kepadaku, yang aku tebus ini, supaya mereka memiliki garansi atau jaminan dalam penebusanku ini. Contoh sebenarnya, ya, sebelum Anda percaya Tuhan Yesus, sebelum Anda mengalami sakit, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah menyediakan sarana atau suatu fasilitas bagi kita. Kalau Anda sakit, Anda tinggal percaya. Namanya bilur Tuhan Yesus. Bilurnya sudah dibuat jauh sebelum penyakitnya datang, saudara. Itu cara Allah bekerja, beda dengan caranya manusia. Cara manusia adalah ketika masalah datang, dia baru mencari cara bagaimana mengatasi masalah itu. Tapi Tuhan Yesus dan Allah Bapa serta Roh Kudus berbeda, saudara. Sebelum Anda menerima masalahnya, dia sudah memberikan way out-nya. Amin. Dia sudah memberikan solusinya bagi kita semuanya. Kalau kita punya jaminan seperti ini, di dalam Tuhan nggak ada orang yang stres, nggak ada orang yang kecewa, nggak ada orang yang menderita. Kenapa? Semua apa yang menjadi persoalan dalam kehidupannya sudah ada solusinya, sudah ada jawabannya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Coba saudara sekarang mulai renungkan. Dua perbedaan ini. Cara kerjanya berbeda. Betul? Di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Masalah datang, orang baru mikir bagaimana supaya bisa keluar dan mengatasi persoalan itu. Di bawah pohon kehidupan, cara berpikirnya sorga, cara berpikirnya Allah berbeda. Caranya bagaimana? Sebelum masalah itu datang, way out-nya, solusinya sudah disediakan jauh-jauh hari sebelum
itu terjadi. Bahkan boleh dikatakan, Andanya belum lahir, masalahnya sudah disediakan bagi kita semuanya. Nah, orang yang mau mempercayai tentang pekerjaan Tuhan seperti ini, saya percaya di dalam Tuhan nggak ada yang disilusi. Nggak ada yang mengalami disilusi, bukan? Di dunia ini kalau orang mengalami disilusi, pantas. Karena apa? Dia mencoba untuk bisa keluar dari namanya sebuah persoalan ini. Masalah datang, dia berpikir bagaimana mengatasinya. Bagaimana keluar dari persoalan itu. Tapi Allah berpikir jauh lebih dahulu. Sebelum Anda mengalami masalah itu, Allah sudah menyediakan solusinya. Kalau Anda sudah mengalami masalah atau sampai tiba saatnya mungkin Anda mengalami persoalan, solusinya Anda tinggal ambil, ya. Saya sering memberikan ilustrasi, ya. Tuhan Yesus itu mirip orang Padang, Saudara. Tahu Saudara orang Padang? Ya, orang Padang kemana di mana-mana buka rumah makan ya, namanya rumah makan Minang atau rumah makan Padang. Nah, saudara, itu ada yang Padang siang malam, ada Padang sederhana, macam-macam namanya ya. Kalau orang Tegal namanya warteg ya, tapi orang Padang itu selalu buka rumah makan, namanya rumah makan Padang ya. Lah, Ah, kenapa saya katakan bahwa Tuhan Yesus ini atau Allah Bapa itu mirip dengan orang-orang Padang cara berpikirnya. Orang Padang itu tahu kebutuhan tentang orang lapar. Beda dengan orang Chinese, saudara ya. Kalau Anda sedang lapar berat, umpama lagi pergi keluar kota gitu ya, lalu Anda lapar berat, jangan masuk ke tempat rumah makan Chinese, ya. Walaupun hauce, tuh nggak itu, makanannya enak, luar biasa ya, lah masih fresh semuanya, masih anget dan sebagainya, memang oke gitu. Tapi Anda lihat nih, waktu Anda lapar-laparnya begitu, masuk ke tempat rumah makan Chinese food itu, ya, apa yang terjadi? Anda duduk di situ, ya, lalu disodorin apa? Daftar menu. Lalu Anda ngisi semuanya gitu ya. Nah, sambil menunggu itu kokinya masak, nanti ada dulu teh anget ya, lalu tambah lagi acar. Teh anget dan acar, kadang-kadang ada satu piring kecil kacang. Kacang itu ya, kacang goreng itu, nah dikasih di situ. Nah, sambil nunggu Anda minum tehnya, lalu comotin kacang itu satu-satu gitu ya, lalu icipin acarnya dan segitu ya. Nah, baru nih nanti makanannya keluar. Nah, tergantung yang Anda pesan. Kalau Anda pesan mungkin bahannya belum ada, dia belanja dulu nih, ya nggak tahu. Nah, umpama dia mau Anda pesan ayam kuluyuk, umpama gitu ya. Lah, ayamnya belum dipotong. Ya. Orang itu cari ayam dulu. Mau dipotong ayamnya lepas. Kejar-kejaran dulu dengan ayam. Ya. Ayamnya lari ke kampung, dikejar ke kampung juga. Nah, itu butuh berapa jam, saudara kira-kira? Ya. Nah, saya pernah mengalami itu ketika kami mau pergi ke Muara Teweh. Ya. Nah, itu sebenarnya kita mengalami communication ya. Jadi pesawat ke Muara Teweh itu seminggu cuma 2 kali. Ya, infonya salah. Harusnya itu kan hari Selasa dan Jumat. Ya, kami berangkat hari Senin gitu loh ya. Jadi nggak ada pesawat, terpaksa gitu nggak itu. Kita mendarat di pelabuhan yang di lapangan terbang yang lainnya, airport yang lainnya. Lalu dari situ udah dijemput sama Pak Priyo almarhum itu, ya tim kita yang ada di sana. Lalu naik L300 ya tahun itu. L300 disewa, kira-kira perjalanan ditempuh itu sekitar 16 jam. Ya. Wah gitu ya, jalan di kampung dengan kecepatan 120, 130 ya, itu 16 jam itu kira-kira berapa jauhnya saudara ya? Itu lewat hutan gitu, kelok, 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 pokoknya yang duduk di belakang itu sampai muntah-muntah. Nah, tiba jam siang gitu kita kan lapar. Lalu kita cari. Ternyata di tengah-tengah hutan tuh ada Chinese food, saudara. Nah, kita masuk ke situ, lalu kita order, kita pesen ini, pesen itu, segala macam. Nunggu itu hampir 2,5 jam. Pak Andreas itu bilang begini, ya ini jangan-jangan nih. Tuh, itu loh.
Ini ayamnya lepas dikejar-kejar. Enggak itu. Tapi itu minyak gorengnya habis itu ya. Dia lagi manjat pohon, bikin dulu dari kelapa minyak sawit itu. Waduh, jadi kita bercanda seperti itu. Ini orang orang menyediakan makan kok lambat sekali seperti itu. Akhirnya setelah 2 jam lebih ya, itu makanan keluar. Apa yang terjadi saudara? Ketika makanan keluar, perut kita sudah kenyang. Kenyang apa? Kenyang angin. Betul nggak itu? Nah, betul nggak? Coba saudara ngalamin betul, ya. Nah, kalau Anda lapar berat, jangan pernah masuk ke tempat makan Chinese food, saudara. Masuklah ke tempat makan orang Padang atau rumah makan Padang. Apa yang terjadi? Anda belum order, pantat belum nempel di kursi, itu meja sudah penuh dengan makanan. Betul nggak ya? Mereka otomatis kalau bawa makanan tuh nggak ukuran, saudara. Itu dari leher sampai ke ujung tangan itu piring semuanya, bayangin tuh. Kalau bisa kakinya itu. Jadi sekali sekali menghampiri Anda itu sudah ada berapa piring yang dibawa oleh dia, betul nggak? Ya, lalu taruh di meja semuanya. Di situ ada rendang, di situ ada daun singkong, di situ ada itu semuanya komplit ada di situ, ya. Dan Anda setelah duduk itu langsung tinggal makan kenyang di situ. Nah, saudara, ya, Allah Bapa Tuhan Yesus itu mirip seperti orang Padang tuh, ya. Dia tahu kebutuhan orang lapar. Sebelum orang yang lapar itu datang, dia sudah masak lebih duluan. Ya, bayangin kalau masak rendang, saudara. Rendang itu bisa dimasak oleh orang Padang 3 tahun yang lalu. Semakin lama semakin meresap katanya. Jangan-jangan tuh rendang diangetin terus tiap hari gitu ya. Rendangnya ya. Wah, dikasih di situ. Anda makan rendangnya enak sekali. Padahal bisa juga rendang itu sudah seminggu atau 2 minggu atau setahun yang lalu, itu enggak ya? Nah, orang Padang berpikir seperti Tuhan. Ya. Jadi sebelum orang yang lapar itu datang, dia sudah menyiapkannya. Dia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh orang lapar. Tuhan sama. Sebelum menebus Anda, dia tahu nanti manusia itu ada yang sloder, ya, ada yang gegabah hidupnya, lalu mengalami sakit. Sebelum orang itu sakit, Tuhan Yesus sudah diutus ke dunia untuk apa? Menebus, menanggung penyakit manusia itu. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53. Penyakitmu lah yang ditanggungnya. Dan 1 Petrus katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Anda belum sakit, sudah disembuhkan. Ya, 2000 tahun yang lalu. Ketika Anda sakit, Anda tinggal ngomong, aku percaya. Ya enggak? Tuhan, aku percaya bahwa Engkau telah menyembuhkan penyakit saya. Kapan itu? 2000 tahun yang lalu. Ya, masalah Anda hari ini, tapi diselesaikan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kalau kita hidup dalam kondisi seperti ini, di daerah seperti ini, saya percaya nggak ada orang yang mengalami disilusi, bukan? Kenapa? Semua masalah Anda ada way out-nya. Bukan muncul masalah, baru cari tahu atau mencari-cari solusinya. Itu yang terjadi sekarang ini. Ya, corona datang, sekarang para medis, itu enggak ya? Mereka lagi mencari ini obatnya apa. Ya, tapi beda dengan caranya Tuhan. Amin. Nah, orang yang dididik di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat itu cenderung memiliki kans atau kesempatan, peluang untuk mengalami disilusi karena mereka sedang ada di daerah ilusi. Ya, membayangkan, menginginkan sesuatu yang belum pasti. Ya, tapi firman Tuhan adalah suatu janji yang bersifat pasti, punya kepastian. Dia yang berkata, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Allah yang berfirman, dia juga yang akan menggenapinya. Wow, keren saudara. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan dan kembali mau dididik di bawah pohon kehidupan. Amin. Nah, sekarang perhatikan berikutnya.
Sudah jelas sekarang. Pendidikan oleh buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu harus dihentikan sama sekali. Perhatikan ya. Harus dihentikan sama sekali dan bekas-bekasnya di dalam pikiran manusia itu harus dicuci bersih dari otaknya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini relakan. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari hari ini akan menghentikan Bapak Ibu Saudara untuk terus belajar dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Ya, bahkan kalau Anda sudah terlanjur belajar di daerah itu, bekas-bekasnya pun harus dibersihkan dan dicuci dari otak Anda. Sehingga otakmu cara berpikirnya mulai benar. Ya, cara berpikirnya seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, setelah dicuci, setelah dibersihkan, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, Tuhan nanti akan atau hendak mengubah cara pendidikan orang tebusan ini dengan cara yang benar. Ya, bagaimana cara yang benarnya? Pohon kehidupan itu juga memiliki sistem pendidikannya sendiri, yakni dengan langsung diajar oleh Roh Kudus, diajar langsung oleh Tuhan Yesus, dan diajar langsung oleh Allah Bapa. Nah, perhatikan di sini ya. Belajar di bawah pohon kehidupan ini, belajar langsung dengan Tuhan Yesus, belajar langsung dengan Allah Bapa, belajar langsung dengan Mami Roh Kudus. Ya. Nah, kenapa sering saya sarankan? Harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau Anda tak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, Anda nggak bisa belajar langsung dengan Dia. Ya, mulai hari ini Anda harus mengenal, mulai mendengar suara Tuhan, karena Anda mau dengar apa yang mau diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dalam segala aspek kehidupan kita ini, kalau sedang terjadi sebuah persoalan, Anda tanya, ya, jangan tanya pada manusia, tanya sama Tuhan, ya. Nah, kalau Anda sudah mendapat jawaban dari Tuhan, Anda masih ragu, Anda masih bimbang, Anda butuh peneguhan atau konfirmasi, Anda boleh tanya kepada saudara seiman Anda atau mentor Anda. Saya sangat menghargai orang-orang yang sudah mendengar suara Tuhan, lalu mulai telepon saya atau WA saya, Pak, saya ada masalah. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan jawab saya begini, menurut Bapak bagaimana? Pertanyaan, ya berita seperti itu membuat saya sangat senang. Ya, kenapa? Melihat murid-murid yang belajar di sini mulai punya hubungan dengan Tuhan. Mulai mengandalkan Tuhan. Mulai cari tahu sesuatu kepada Tuhan. Jadi WA saya atau telepon saya itu hanya membutuhkan sebuah peneguhan saja. Ya, bukan terus nodong saya, Pak Gideon, saya punya masalah ini. Menurut Bapak, ini apa? Kata Tuhan apa? Kata Tuhan apa? Dia pasti pakai bahasa rohani. Kata Tuhan apa? Tapi harus melalui saya. Melalui mentor Anda. Melalui gembala Anda. Melalui pengajar Anda. Ya, langsung dididik oleh Tuhan. Ya, baik Allah Bapa, Tuhan Yesus, maupun Roh Kudus. Amin. Ayo mulai belajar ya. Malam hari ini, mulai hari ini, kalau terjadi sesuatu, jangan tanya dulu ke orang. Jangan mikir sendiri juga. Duduk di kaki Tuhan, lalu mulai chatting dengan Dia. Tuhan, aku lelah, aku capek, aku tertekan, aku stres. Ya, bebanku terlalu berat Tuhan. Masalahku banyak. Boleh Anda datang pada Tuhan seperti itu. Semua ini, apa persoalan ini, bagaimana saya bisa keluar
dari persoalan yang begitu banyak, yang rumit dalam hidup saya ini. Tolong Tuhan, ya, hikmat-Mu, way out-nya apa? Berfirmanlah. Lalu Anda mulai dengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan itu wajib bagi anak-anak Allah. Supaya Anda bisa belajar kepada Dia. Lah Bapak Saudara, ada perbedaan antara belajar di bawah pohon kehidupan dan belajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Perbedaan pendidikan oleh buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan adalah bahwa yang pertama itu dari pohon pengetahuan baik dan jahat maksudnya ya, harus diawali dengan mencari dan pencarian ulang. Ya, istilah kerennya adalah search and research ya. Lah, sedang yang kedua, semua pengetahuan diberikan ya berdasarkan pewahyuan langsung yang tepat dan benar dari surga. Nah, saudara, kita perhatikan ya. Dunia atau di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Kita melakukan ini, search and research ya. Jadi pencarian dan penelitian ulang seperti itu ya. Nah, pencarian dan pencarian ulang dilakukan terus gitu ya. Nah, terjadi eksperimen ya, coba ini gagal lagi terus lakukan seperti itu. Tapi beda Saudara, kalau Anda ada di bawah pohon kehidupan ya. Di situ Anda hanya menerima revelation atau pewahyuan. Nah, yang search and research ini belum tentu benar. Karena ini apa? Hasil analisa, eksperimen Anda. Ya. Nah, ini dipengaruhi oleh keadaan dan jiwa Anda. Tapi revelation ini adalah pikiran Allah, dan ini adalah hati Allah, dan ini adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, memang pada awalnya kerajaan surga itu harus dicari oleh orang yang belum percaya. Tetapi sesudah ia mendapatkan kerajaan itu, semua yang lain termasuk segala pengetahuan tentang alam semesta ini, tentang keluarga Allah dan sebagainya akan datang sebagai tambahannya saja. Amin. Nah, Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33. Baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Sekali lagi supaya hafal. Ya, harusnya ini merupakan ayat hafalan bagi kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 itu satu perikop kalau Anda baca seluruhnya, judul perikop ini adalah tentang hal kekhawatiran. Betul nggak? Ya. Jadi kita tahu kenapa manusia khawatir. Ketika manusia khawatir, Tuhan Yesus katakan, apakah dengan kekhawatiranmu itu, engkau bisa menambah sehasta saja di dalam kehidupanmu? Ya. Tapi Tuhan katakan tegaskan, oleh karena itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tugas ya, hal mencari tentang kerajaan dan kebenaran itu merupakan prioritas. Makanya disebut cari dahulu sebelum Anda mencari yang lainnya. Ya. Sebelum Anda mencari yang lainnya, Anda harus temukan dulu dua perkara ini. Tentang hal kerajaan dan tentang kebenaran. Ya. Kalau Anda sudah menemukan tentang hal kerajaan dan kebenaran ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang lain-lain
yang menjadi sesuatu yang sedang Anda butuhkan, itu akan menjadi tambahan, akan ditambahkan kepada Anda ketika Anda sudah menemukan kerajaan dan kebenarannya. Amin. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan banyak ya. Dia katakan gini, salah satunya, hal kerajaan surga itu seumpama, betul nggak? Ya, seumpama. Hal kerajaan surga, seumpama. Hal kerajaan surga, seumpama. Hal kerajaan surga, seumpama. Jadi perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, supaya murid-muridnya mengetahui tentang sesuatu, yaitu hal kerajaan surga. Betul? Ngerti nggak maksud saya? Kerajaan surga, ya, hal kerajaan surga itu seumpama. Benar nggak ya? Seumpama. Jadi sebenarnya kalau Anda mempelajari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Anda sedang mencari tahu tentang hal kerajaan surga. Amin. Saya punya grup namanya adalah Rahasia Kerajaan Allah. Ya, Rahasia Kerajaan Allah. Sebenarnya ya, tentang rahasia kerajaan Allah ini dulu ini dipakai oleh Pak Andreas ya ketika masih zamannya rekaman dari kaset itu loh. Ya, kaset itu dulu itu judulnya selalu rahasia kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah. Tapi sekarang sudah enggak pakai itu, langsung judul dan langsung revival total ministry saja ya. Nah, akhirnya saya ambil lagi ya untuk apa? Buat grup, baik grup di Facebook maupun grup di WhatsApp ya. Nah, rahasia kerajaan Allah. Untuk tujuannya apa? Supaya yang di dalam ini mengerti tentang hal kerajaan, ya. Walaupun mungkin yang di WhatsApp itu isinya nggak banyak tentang kerajaan, ya. Isinya tentang orang curcol aja ya, kadang-kadang. Ini orang debat ini dan itu, kadang-kadang seperti itu toh ya. Nah, tapi ya kadang-kadang apa ya, ngurusin orang banyak itu nggak semudah ya, ngurusin anak sendiri. Nah seperti itu ya, apalagi udah 300 anggotanya lebih gitu ya. Nah deh akhirnya udahlah biarin dulu ya, supaya mereka saling bertumbuh satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya ya. Jadi saya memang nggak bikin aturan Taurat ya di dalamnya. Ya biarkan saja, biar Roh Kudus bekerja di situ. Yang penting ya, hal kerajaan surga itu harus terjadi. Makanya kadang-kadang saya sisipkan juga ya tentang rekaman-rekaman dari YouTube itu ya, tentang khotbah saya masukkan, ayo dengar ulang di situ ya, dengar ulang di situ. Itu yang bisa saya lakukan di situ saja ya. Tujuannya gitu, buat grup itu. Baik yang di Facebook juga begitu ya. Nah, di situ rahasia kerajaan surga. Mengetahui tentang kerajaan surga itu hal utama, yang penting, yang harus ditemukan. Dan di dalam kerajaan surga itu hanya ada satu hal, yang namanya kebenaran. Amin. Kebenaran itu lebih daripada perkara yang Anda anggap baik. Ya. Hasil daripada search and research itu hanya sesuatu yang Anda pandang baik saja. Ya. Tapi apa yang Anda pandang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Isi kerajaan surga itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga Tuhan katakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Ya, menemukan kerajaan Allah, tahu kebenarannya, lalu kebenaran itu membebaskan kita, menyelamatkan kita, menolong kita, mengeluarkan kita dari segala macam persoalan yang sedang kita hadapi. Amin. Jadi kalau Anda sedang mengalami masalah, apa yang harus dilakukan? Gampang ya, cari kerajaan. Cari kerajaannya, temukan kebenarannya. Saat Anda menemukan kebenarannya, nah masalahmu beres di situ. Ya, jadi di dalam kerajaan Allah ini membuat Anda mengerti
Sehingga ada satu lagu katakan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang ku telah mengerti. Betul nggak ya? Bukan sekarang juga nggak mengerti. Bukan begitu ya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang telah ku mengerti. Betul nggak ya? Nah, jadi di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah ini membuat manusia, orang-orang yang masuk ke situ, menemukan kerajaan itu, jadi ngeh, jadi ngerti. Oh, begitu toh, ya. Nah, dalam pelajaran iman, saya ajarkan juga ya, untuk latihan ngomong apa? Oh, begitu toh, ya. Ngeh. Jadi apa yang tidak pernah Anda tangkap, tidak pernah mengerti, Roh Kudus menuntun Anda masuk kepada seluruh kebenaran, lalu mulut Anda hanya bicara satu perkara. Oh, begitu toh, ya. Kalau orang Korea bilang jebule. Orang Korea bilang jebule, gitu. Nah, itu jebule orang Korea mana itu? Kroya itu. Bukan orang Korea, orang Kroya ya. Bilang apa? Jebule, gitu. Nah, tibake apa meneh? Eh? Itulah kebenarannya. Orang kalau sudah ngeh, ya, jebule tadi, tibake kayak ngene itu. Nah ini bagus nih. Oh ngono toh, ya. Orang Surabaya bilang apa? Oh jadi mayar ki, ngono. Mayar ki apa ki? Mayar tuh jadi gampang, betul nggak itu? Oh kayak ngono, mayar ki. Udah nggak tahu, mayar, udah nggak tahu. Nah, udah agak lupa saya basa-basa nih, apa, bahasa-bahasa dari prokem-prokemnya loh, mayar, nang embong. Nah, ya, nggak tahu bahasa kudus apa nggak ngerti, ya, nah, ya. Tapi yang saya tahu bahasa surga doang kok ya. Ya. Nah, saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Amin. Nah, sekarang perhatikan ayat berikutnya, ya, berikutnya. Ya, eee, ayat berikutnya, Lukas 12 ayat 31. Ini sama, ya, seperti ayat tadi. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, Bapak Saudara, hal mencari kerajaan surga dan kebenaran itu penting sekali. Tapi sekarang kita miris dengan kekristenan hari-hari ini. Kenapa? Karena pola yang dilakukan baik oleh para teolog ya atau sekolah-sekolah Alkitab pun juga yang dilakukan bukan mengajar murid-muridnya untuk mendengar suara Tuhan, ya. Tapi apa? Untuk mencari tahu dari orang-orang yang sebelumnya. Dulu saya direferensi di sekolah Alkitab, ya. Nah, cari ya dulu pengagum John Wesley. Saya punya tafsiran dari Kejadian sampai Wahyu ya, karangan John Wesley. Belum bukunya yang lain-lain dulu. Wah, kita pahamnya John Wesley itu kita angkat tinggi-tinggi secara luar biasa ya. Walaupun duit pas-pasan dulu itu, ya saya mencoba untuk menabung, untuk beli buku itu kalau ada. Setelah saya sudah beli banyak buku itu, lalu saya masuk dalam RTM ini, lalu dididik untuk belajar dengan Roh Kudus. Ya, waduh, Saudara, buku sak tumpuk itu. Akhirnya karena adik saya sekolah Alkitab juga, dan dia mau magang jadi pendeta juga, akhirnya saya bilang, "Dah nih, buku yang aku beli aku kasihkan ke kamu semuanya." Gitu enggak? Ya, sudah saya kasihkan ke adik saya, itu enggak itu? Nah, saya sekarang nggak punya buku tafsiran-tafsiran lagi, ya. Kalau saya nggak mengerti tentang sebuah kebenaran, saya mulai berhenti untuk membuat bahan khotbah saya, ya. Laptop saya kadang-kadang saya silent gitu ya. Nah, terus saya mulai merenung, lalu saya mulai kontak dengan Tuhan. Tuhan, artinya apa? Saya nggak mau mikir menurut analisa saya. Wah, dia bilang, setelah kami pertimbangkan berdasarkan alibi ini, berdasarkan itu. Wah, gitu ya. Baru nanti buat keputusan. Nah, tapi sekarang tidak saya. Saya mulai ya, kalau nggak ngerti
ya macet itu bikin bahan khotbah, saya stop dulu. Saya tutup bukunya, saya tutup laptop saya, lalu saya mulai, Tuhan, ya, ini mau dibawa kemana? Engkau mau bicara apa melalui topik dari khotbah ini, ya. Nah, nanti dia akan memberikan penjelasannya. Ketika dia memberikan penjelasannya, membawa saya kepada sebuah kebenaran-kebenaran, saya hanya orang Korea bilang melongo itu loh, ya. Melongo itu bahasa apa itu? Ya, ternganga, ya. Betul. Hah? Hah? Kok aku nggak pernah mikir begitu ya? Kok aku nggak pernah mikir begitu ya? Nah, saudara, kita tahu waktu Anda menyerahkan semua masalah Anda, ya, kepada Tuhan, Dia akan memberikan jauh lebih daripada apa yang Anda pikirkan, bukan? Betul nggak? Anda punya tahu ayatnya itu kan? Dia mampu memberikan kepada Anda lebih daripada apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda tahu dia memberikan lebih daripada apa yang Anda pikirkan, kenapa Anda terus berpikir sendiri? Kenapa Anda tidak cari tahu kepada Tuhan? Hasilnya lebih daripada apa yang Anda pikirkan, bukan? Amin. Kalau Anda punya utang, umpama, di sini nggak ada yang punya utang kok, ya. Maksudnya nggak ada yang ngaku, ya. Orang RTM harus bebas utang, ya. Saya mengajarkan juga bahwa utang itu keliru, ya. Kalau bahasa ekstrimnya, utang itu dosa. Karena utang itu bukan way out dari Tuhan. Utang itu jalan pintas. Ada ayatnya. Jangan berhutang apapun juga kepada siapapun juga. Jadi kalau ada ayatnya Anda melanggar itu dosa, bukan? Betul nggak? Dosa itu melanggar firman. Kalau ada firman mengatakan jangan berhutang apapun juga. Kata apapun juga walaupun nggak disebut duit, duit itu ada di dalam apapun juga itu. Amin. Pak, saya nggak utang, tapi saya kredit, Pak. Ya podo wae. Itu enggak itu. Nah, saudara, nah sekarang kita mulai mengerti, ya. Nah, kalau Anda umpama punya masalah, ya, jangan Anda pikir sendiri. Kalau Anda punya hutang, umpama, lalu Anda berpikir sendiri, apa yang terjadi? Apa yang ada di pikiran Anda? Ketika Anda punya hutang, lalu ditagih hutang gitu, lalu Anda berpikir, gimana cara bayar utang? Nanti muncul dari pikiran Anda cari-cari, siapa yang bisa pinjemin saya duit untuk bayar utang itu. Betul nggak? Way out-nya, solusinya dari buah pikiran Anda. Gali lubang, tutup lubang. Amin. Keluar dari lubang yang satu, masuk lubang yang lainnya. Buat lubang yang baru. Itu cara berpikirnya. Supaya tidak, alasannya pakai bunganya nggak membengkak dan gini. Sebenarnya itu harga diri saja. Betul nggak? Nah, buang harga dirimu, datang kepada Tuhan. Beberapa orang mengalami hutang, lalu menyerah kepada Tuhan. Lalu saya bimbing, coba katakan, ya, akui bahwa hutang itu salah. Banyak orang kadang-kadang berargumen dengan saya, Pak, hutang itu nggak salah. Kalau kamu anggap hutang nggak salah, ya sudah, saya bilang. Ya, di hadapan Tuhan hutang itu salah. Tuhan nggak pernah ngajarin kamu hutang. Saya gituin. Ya, kalau kamu mau ditolong Tuhan, ngaku dulu. Tuhan itu akan mengampuni dosa yang diakui. Salah satunya apa? Kesalahanmu mengambil sikap ketika kamu punya masalah, lalu kamu ambil jalan pintas, yaitu berhutang. Ya, lalu orang itu mulai menyerah dan berkata, oke Pak, saya coba. Ya boleh aja, walaupun baru nyoba ya. Lalu dia mulai satu Tuhan Yesus, saya minta ampun
Saya minta ampun karena saya sudah mengambil keputusan yang salah. Ketika saya terlibat hutang ini, saya mengambil jalan yang salah dengan berhutang. Dengar ya? Saya tahu hutang itu bukan solusi yang engkau berikan. Hutang itu artinya tak beriman. Dan itu mengandalkan kekuatan manusia. Dan firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, saya terus minta ampun kepada Tuhan. Nah, ketika dosanya diampuni, saya percaya hutangnya pasti dibayar oleh Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong Anda. Amin. Yang penting Anda harus bebas dulu dari kutuk hutang itu. Dengan berpikir bahwa hutang itu sesuatu yang keliru. Saya harap malam hari ini, semua yang mendengarkan kebenaran ini, ya, coba mulai rendahkan hatimu dan mulai setuju bahwa hutang itu perkara yang salah. Ya, gak peduli dengan alasan, Pak, ini hutang bukan untuk makan, tapi untuk bisnis, Pak. Kadang-kadang muncul kelicikan juga. Ya, saya punya teman, ya, ya, bukan teman, sebenarnya saya sering diundang di salah satu kelompok Komsel itu ya, daerah Simpruk sana. Nah itu Pak Dwi itu kenal orangnya, ya, pernah beli alat fitness ke Pak Dwi. Itu orang itu anaknya apa namanya, orang yang pernah punya bank, ya, Indonesia salah satunya, ya. Nah, ya, terus saya khotbah di situ tentang hal begini. Lalu selesai khotbah itu dia tanya sama saya, Pak Pendeta, dia bilang, ya kalau panggil saya Pak Pendeta. Oh, terus, nah Pak, saya mau bicara. Oke, itu padahal udah jam 10:30 malam, saudara. Ya, tadi bilang, ada apa? Tentang masalah hutang itu Pak. Akhirnya kita duduk sambil makan-makan kecil gitu ya, di dekat kolam renang gitu, di rumah. Nah, teman saya itu, nah terus ngobrol-ngobrol di situ. Gini Pak, kalau soal makan hutang itu keterlaluan Pak. Tapi kalau untuk bisnis itu supaya maju Pak. Ya, ini ya, saya walaupun punya duit Pak, ya, warisan banyak, ya, bapak saya ada pernah kasih saya juga, ya. Tapi kalau untuk bisnis, saya mending pakai duit bank Pak, daripada duit saya sendiri. Terus maksudnya apa? Ya, ini Pak, ya kalau pakai duit bank, itu resikonya rendah. Nanti kalau terjadi apa-apa, harta saya nggak habis Pak. Tapi kalau pakai duit saya Pak, nanti kalau terjadi apa-apa, sampai ludis segala macam, udah nggak punya apa-apa. Oh gitu. Dari situ saya langsung terbuka satu hal. Ini otak bisnisnya gini, pikirannya licik. Saya bilang, lalu saya bilang, kamu licik. Ya. Saya pikir saya ngomong gitu dia marah dengan saya tuh. Enggak saudara, itu enggak. Setiap saya khotbah di tempat itu, dia selalu datang, dia bilang gitu. Saya senang dengan Pak Pendeta satu ini. Ya, mau ditanya katanya. Memang saya seorang pengajar, enggak itu. Saya senang dengan orang-orang yang berinteraksi seperti itu. Maka ditantang dengan pertanyaan, saya punya materi untuk menjawabnya. Saya tambah hikmatnya di situ ya. Nah, saudara, disinilah saya mulai bicara ya. Ternyata orang kadang-kadang begitu, ya. Lalu dia menganggap hutang untuk makan, enggak itu dianggap dosa, tapi hutang untuk bisnis enggak. Nah, nah saudara, ada satu kali ya, waktu itu anggota dari kelompoknya Pak Peter pemuridan itu ikut ya, salah satu orang yang pernah ikut pengajaran di Malaysia ya. Wah, itu di kelompok orang-orang bisnis itu. Lalu dia ngajar yang begini. Lalu telepon saya, Pak, itu si A ini ya, itu kan dulu pemuridnya Pak Andreas juga. Sekarang kok pengajaran jadi begini. Ngomong apa? Itu Pak, kalau hutang untuk makan nggak boleh. Tapi kalau untuk usaha, bisnis boleh. Bilang gitu ya. Tapi dua-duanya kan namanya hutang Pak. Iya hutang. Udah nggak ya? Nah saudara, hari ini kebenaran ini harus Anda dapatkan. Masuk di dalam kerajaannya. Temukan kerajaan itu, dapatkan kebenarannya, betul nggak? Waktu Anda mendapatkan kebenarannya, Anda hidup di dalam kebenaran itu. Dengar, ya, hutang bukan way out.
hutang bukan solusi. Justru orang yang ada di bawah hutang, itu kena kutuk, namanya kutuk hutang. Ya, amin. Nah, datang kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bayar hutangmu. Ada orang bilang, Pak, masa Tuhan bayarin utang saya? Saya bilang gini, kamu pernah punya hutang sama si iblis loh. Yaitu hutang dosa. Betul nggak? Dibayar nggak sama Tuhan? Ya dibayar. Tuhan bayar hutang dosaku, betul nggak? Nah Pak, yang dibayar itu hutang dosa, bukan hutang duit. Nah saya bilang gini, coba pikir ya, bagi Tuhan, ya bagi kamu lah, ya Tuhan bayarin hutang dosa sama hutang duit. Kira-kira lebih mahal mana? Ya mahal dosa Pak. Kalau dosa aja dibayar, apalagi hutang duit. Bagaimana kamu dibayar dosamu? Ya saya ngaku dosa dulu Pak. Sama. Bagaimana dibayar hutang duitmu? Ngaku dulu kamu punya hutang. Dan mengatakan bahwa hutang itu salah. Hutang itu dosa. Dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mau bebas hutang? Malam hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya sudah salah mengambil sikap. Saya berhutang. Saya sekarang mengerti bahwa hutang itu bukan pikiran Allah. Hutang itu bukan caranya Allah. Anda pasti bebas dari hutang. Amin. Ya, Anda bukan orang dunia. Orang dunia berpikir kalau nggak hutang nggak bisa maju. Tapi Anda punya pikiran yang baru. Di bawah pohon kehidupan ini, Anda mengandalkan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Anda akan melampaui semua ya keberhasilan orang-orang dunia ini. Amin. Gak percaya? Buktiin. Ayo mulai, mindset Anda harus dirombak. Anda harus berhenti dididik di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Anda masuk kepada kebenarannya. Allah Bapa sendiri yang akan mendidik Anda. Amin. Tuhan Yesus sendiri yang akan mendidik Anda. Roh Kudus sendiri juga yang akan memberikan pengertian yang baru kepada Bapak Ibu Saudara. Coba renungkan malam hari ini. Ya, ada orang yang tetap ngotot, Pak, hutang itu ya pokoknya harus hutang lah, bilang gitu ya. Lalu saya melihat orang yang tetap kekeh menghutang itu, saya bilang gini, coba saya tanya, menurut kamu apa sih enaknya hutang itu? Dia bilang, enak Pak, kalau saya butuh, saya telepon orang, orang tolong. Iya pas terima duitnya enak, betul nggak? Pas bayarnya enak nggak? Dia ketawa. Iya Pak, kalau pas bayarnya itu Pak, tiap hari nggak bisa tidur. Enggak ya? Pas hutang enak ya? Telepon, halo, tolong dong, saya punya masalah ini, gini bisa bantu nggak? Itu loh. Oh bisa, itu belum rasanya. Enak, di dunia ini kalau semua orang begitu ya, tiap hari saya pinjam sana, pinjam sini, itu ya. Tapi ketika ditagih utang, bunyinya mesinnya cuma satu. Tarsuk, 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 tarsuk. Itu apa itu? Ya, entar besok. Itu enggak ya? Nah, enggak bisa bayar, kabur, ngumpet. Itu enggak ya? Didatangin ke rumahnya, bilang sama anaknya. Nah, bilang sama om itu, bapak enggak ada di rumah. Lalu si anaknya keluar. Bapak bilang, bapak enggak ada di rumah. Itu omnya ketawa. Jadi bapakmu di dalam? Iya om. Jadi lucu juga si anak kecil suruh bohong nggak bisa. Ya, om, ya papa bilang papa nggak ada di rumah. Karena ditagih utang begitu. Ya loh. Nah saudara, ya orang berhutang itu nggak tenang hatinya. Mau tenang di dalam Tuhan, dalam prinsipnya Tuhan, dididik oleh Tuhan. Amin. Ya. Benar Saudara, ya. Nah, satu kali saya khotbah di Full Gospel. Ya, di Full Gospel itu slogannya kan gini. Misalnya MC-nya ya, dia datang gini. Selamat malam. Ya, orang berbahagia di dunia. Betul enggak?
Ya, di sini ada beberapa orang full gospel ya, saya tahu ya. Nah, "Selamat malam orang-orang berbahagia di dunia," ya. Nah, terus bla 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 bla, terus ada kesaksian, ada ini, lalu makan dan situ, dan setelah itu saya diberikan waktu untuk berkhotbah ya. Ketika saya berkhotbah, saya khotbah temanya, bagaimana menjadi orang paling berbahagia dan siapa orang paling berbahagia tersebut, ya. Lalu saya bilang gini, Bapak Saudara, kalau dibanding dengan Bapak Saudara tentang finansial, ya, ya, Anda lebih sukses daripada saya, ya, Anda lebih kaya daripada saya, ya. Saya bilang gini, tapi kalau dibilang bahagia, saya lebih bahagia daripada Bapak Ibu Saudara. Ya gitu. Alasannya apa? Satu, saya nggak punya utang. Waduh ketawa semuanya. Loh, gitu loh. Nah, ya, Anda punya segalanya, Anda punya utang bukan? Pada ketawa semua. Itu kan, nah di situ Anda lihat ya. Nah, orang paling berbahagia itu orang yang nggak punya utang, amin. Nah, saya lihat wajah-wajah bahagia ini, ya. Ini nggak punya utang nih, ya. Ini saya kelihatan nih, ya. Nah, yang ditutup-tutup nggak berani nampilin wajahnya ini, ya, di Zoom ini kayaknya nggak kurang bahagia. Jangan-jangan utangnya banyak, ya. Nah, nah, coba, ayo tampilin wajahmu kalau Anda nggak punya hutang. Ayo cepat 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 cepat, ya. Saya pengen tahu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Cie, orang Jepang juga nggak punya utang. Amin. Wey. Ya, Bu Teruko, waduh luar biasa. Bu Sandra juga nggak punya hutang, wah luar biasa ya. Nah, Pak Yandi dari Batam nggak punya hutang, Bu Priska malah duitnya dihutangin. Nah, ayo Bu Hester juga yang nggak punya utang, sampai jalan-jalan ke Bali nggak ngajak-ngajak, gitu ya. Wah, Bu Hilda apalagi, wah pantang utang orang satu ini, wah luar biasa. Pak Amung apalagi itu, pelintir kumis jadi duit ini langsung. Nah nah, saudara coba belajar ya. Saya punya teman satu, ya, dia buka perusahaan, ya, namanya PT Gilby, ya, Gilby Kurnia Lestari. Wah, saya sering khotbah di minggu pertama, ya, dari Jumat di tempat itu. Itu orang, dia ketika kenal dengan Revival Total Ministry, dia benar-benar komitmennya luar biasa. Dia nggak hutang sedikit pun, ya. Dia ekspor import bahan kimia. Jadi orang yang menggunakan bahan kimia banyak ambil dari dia, ya, dari India, dari mana gitu. Itu tak pernah hutang, dia beli cash semuanya, ya. Apa yang jadi saudara? Dia banyak membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berapa gereja yang sudah dibangun oleh dia, ya. Dulu ada satu tim kita, namanya Pak Daud Raubun. Itu kalau ke daerah dia bangun gereja, dan dia selalu ada andil ke sana. Hampir setengah dari bangunan itu dia kasih, ya. Nggak pernah kekurangan, saudara. Kenapa? Bayar cash. Dan Tuhan itu luar biasa, menolong dia. Ketika masa orang-orang pada dikejar-kejar pajak, ya, dia pernah didakwa, katanya dia laporan pajaknya nggak benar dan sebagainya. Dia hadapi. Ketika sampai ke sana, itu lucunya luar biasa. Sekretarisnya lupa bawa berkasnya, ya. Waktu mau ngambil, hakimnya bilang apa? "Nggak usah nggak usah, saya lihat wajahnya aja udah ketahuan, orang ini bener." Lalu suruh pulang, nggak diurus. Itu sampai dia cerita sama saya, "Pak, kok aneh begitu loh?" "Pak, ya loh, orang benar itu dilindungi Tuhan." Saya bilang gitu, ya. Biji matanya Allah, betul nggak itu? Nah, walaupun difitnah, dihakim seperti gitu, Bapak bisa menunjukkan di pengadilan itu bahwa Bapak adalah orang benar, ya. Wah, luar biasa. Nah, ini masa pandemi, ya, sudah hampir 2 tahun ini, dia kan jarang undang saya lagi. Apa itu, dia pengennya, "Kirim dong YouTube-nya." Dibagiin ke karyawannya ya, supaya apa, dengar, supaya dengar. Kenapa? Dia tahu apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenarannya. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat, banyak sekolah-sekolah Alkitab nggak mendidik ya murid-muridnya seperti itu, ya. Sini dikatakan, hampir semua sekolah Alkitab
mengulang cara orang-orang Farisi dalam mempelajari Alkitab, yakni dengan metode akademis dan ilmiah, membandingkan interpretasi dengan interpretasi. Orang-orang yang sudah mendahului mereka dan mencari definisi kata demi kata dan arti akar kata, bergantung kepada konkordansi dan kamus-kamus Alkitab. Tapi hal mencari pewahyuan langsung dari Tuhan tidak diajarkan sama sekali. Bahkan cenderung untuk ditolak sama sekali karena mereka menganggap pengalaman pribadi tidak boleh dipakai sebagai dasar sebuah pengajaran. Amin. Nah, pola pengajaran seperti yang saya lakukan seperti ini, nanti kalau ketemu orang-orang yang masih kental dengan teologianya gitu, mereka nggak bisa terima. Karena dibilang apa? Bro, itu pengalaman. Pengalaman nggak bisa jadi dasar. Betul nggak? Lah, padahal ada ayat-ayat yang mendukungnya. Tapi itu nggak nalar. Pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita belum pernah ngalami seperti itu. Nah, saudara, Roh Kudus itu pembawa transformasi, bukan? Ada pembaruan. Kita harus siap menjadi orang Kristen untuk apa? Mengalami transformasi dalam hidup kita ini. Kalau dia lakukan revisi dalam hidup kita, Anda harus tinggalkan yang lama untuk masuk ada pola yang baru seperti apa yang dia inginkan. Amin. Nah, dulu contoh ya, pada waktu pelayanan ya, muncul pelayanan pelepasan contoh ya. Nah, dulu ditolak di mana-mana. Apa itu? Doa ditengkang-tengking, suruh muntah-muntah, disediain koran ya toh, dan tisu ya. Nah, orang nggak suka. Ya toh? Muncul pengurapan-pengurapan baru ya. Ada yang dancing in the spirit, ada yang mulai ketawa di dalam roh. Lalu orang mulai mencemooh. Itu sesat tahu nggak? Ya, saya pernah membaca satu artikel dalam berita Warta Gereja gitu. Nah, waktu itu kami ada gereja di Plaza Sentral. Lalu di gedung utama depan itu ada 3 gereja. Nah, salah satu gerejanya itu mereka bikin warta. Bunyinya gini, jangan percaya sama yang ketawa-ketawa itu. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi dikitik-kitik gendruwo katanya. Dibilang dikitik-kitik gendruwo sehingga dia ketawa seperti itu. Ya, itu apa namanya? Warta gerejanya dikasih ke saya sama orang yang pernah datang ke sana dan ikut ibadah kita. Pak, ini kok begini bagaimana, Pak? Ya, dulu gereja itu juga nggak mau pakai drum. Ya, pokoknya semua hanya single keyboard saja, karena katanya drum itu katanya ada mukul drum itu katanya ada apa namanya, ada sejarahnya ya loh. Itu genderang genderang untuk panggil setan-setan atau apa, ya loh. Lah katanya gitu. Tapi sekarang dia sudah pakai drum juga, ya loh. Dulu nggak mau pakai drum, ya loh. Ya loh, pokoknya semua ibadahnya single keyboard aja itu, ya. Lagu khasnya aku tak pandang dari gereja mana, asal engkau jadi jemaatku gitu ya. Itu lagu utamanya dia, aku tak pandang dari gereja mana, asal kau tetap tinggal di sini. Itu sama aja loh, rampok jemaat orang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita harus siap mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Mungkin apa yang kita pelajari hari ini, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, Tuhan revisi untuk kita masuk kepada perkara yang baru. Kita harus siap, betul enggak? Dari masa karismatik, kita dibawa kepada masa kepenuhan Kristus. Jadi kalau orang tanya sama saya, Pak Gideon sekarang karismatik bukan? Saya bilang bukan. Saya dulu dari Pantai Kosta, masuk ke karismatik. Ya, ketika saya masuk ke karismatik, orang Pantai Kosta nggak bisa terima saya. Ya, ibu saya pernah diancam. Itu anakmu, kalau khotbah di rumah, ya loh, jangan jangan ajarin bahasa-bahasa yang nggak benar tuh. Maksudnya bahasa roh. Betul. Sampai mau disidang sama majelis wilayah. Mau dilaporkan ke majelis daerah. Ya, gara-gara saya kalau pulang khotbah ala karismatik.
Ya, tumbang-tumbang segala macam, mereka nggak bisa terima, udah nggak ya? Nah, itu di masa-masa karismatik saya, ya. Nah, ketika saya direvisi ini ya, ke masa kepenuhan Kristus, orang tanya, "Bapak sekarang apa?" Saya sekarang bukan orang karismatik, saya sekarang adalah di era kepenuhan Kristus. Amin. Nah, Anda tahu nggak, sekarang Anda belajar di RTM ini, Anda dibawa menuju kepenuhan Kristus. Keluar dari karismatik. Karismatik itu hanya mengandalkan karunia. Yang dikejar supaya itu. Bahasa roh lama-lama, kian lama-lama, lalu dikomentari kok lama banget gitu ya. Tujuannya apa? Supaya greng 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 greng. Ngumpulin kuasa, ya. Tapi sekarang kita bukan ngumpulin kuasa. Kita mempercayai ada Tuhan Yesus di dalam diri Anda, dia jauh lebih berkuasa daripada urapanmu yang Anda kumpulkan dengan berbahasa roh. Ya, saya selalu katakan gini, Tuhan Yesus, manifestasikan kuasamu. Saya nothing, saya no power. Tapi dia yang ada di dalam diri saya itu, dia powerful. Amin. Bukan Anda yang sakti, bukan Anda yang hebat, tapi yang di dalammu itulah yang hebat. Amin. Ngerti enggak? Orang karismatik beda. Mau jadi hebat. Itu bedanya. Direvisi. Sakit, saudara. Kenapa? Gak terkenal. Betul gak? Betul. Betul gak tahu? Dulu waktu jadi orang sakti, saudara, dibutuhkan orang banyak. Betul gak tahu? Itu ya, sekali tiup tuh semua tumbang. Nah, kenapa sekali tiup semua tumbang? Ya itu ada kuncinya, saudara. Makan jengkol banyak-banyak. Cuh, tumbang semuanya, nggak tahan. Ya, ya, kurang ampuh makan pete. Lebih dahsyat jengkol campur pete, ya. Kalau nggak bikin hujan lokal, semprot itu terus. Nah, itu ya, oh, itu pada tumbang semuanya. Ya. Nah, sudah. Jadi dulu itu suka numbang-numbangin orang, ya. Kalau orang di depan saya doain tumbang tuh, wah rasanya bangga banget itu. Tumbang juga nih ya, tumbang juga nih ya, nah, ya. Butir ruko itu tumbang berapa kali dulu ya, ini ya. Eh, ya. Nah, itu zaman kita DSP dulu Bu ya. Nah, itu semua, "Ayo maju ke depan!" Gitu. Laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. "Angkat tanganmu, terima!" Push gitu ya. Wah. Nah, wah nanti komentarnya tuh, "Hebat Pak tadi Pak." Wah, siapa yang hebat? Yang niup tadi, betul nggak? Sekarang nggak ada orang yang hebat. Saya selalu bilang ini, ya, ada orang minta didoain, jangan kecewa dulu ya. Anda tidak datang kepada orang hebat, yang hebat Tuhan Yesus. Anda harus datang kepada Tuhan Yesus. Saya hanya menghantar kalian untuk ketemu Tuhan Yesus. Ya, nanti kalau udah ketemu Tuhan Yesus, tak tinggal. Kamu urusan dengan Tuhan Yesus. Ya, gak usah terima kasih sama saya. Saya thank you sama Yesus. Ya, nah mulai belajar. Itu tugas kami begitu. Membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, pembaruan seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dididik. Oh, sekolah Alkitab nggak mendidik hal begitu. Di RTM ini dididik seperti ini. Ya, jangan kaget saudara. Ini pendidikan penting seperti ini. Yaitu apa? Punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ya. Nah, saya hanya share saja pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya. Supaya apa? Anda tahu kalau Tuhan mulai percayakan sesuatu, saya bagikan kepada Bapak Saudara. Ini hanya merangsang Anda saja. Dan Anda harusnya berpikir, kalau Gideon bisa, saya pun bisa. Kuncinya apa? Ya, kuncinya cuma satu. Tuhan ada di pihak Anda. Anda dididik di bawah pohon kehidupan. Ya, kurangin berpikir, lalu andalkan Tuhan. Kurangin berkhayal,
lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Mulai belajar seperti itu. Yang suka berkhayal, ya, khayalan ilusi itu akan menghasilkan disilusi. Tapi orang percaya punya iman, dia akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang lihat, bagaimana kita bisa hidup di dalam revelation atau dalam pewahyuan. Ya, nah, hidup dengan pewahyuan. Ya, bagaimana caranya? Manusia berdosa hidup dengan menggunakan pikirannya sebagai penuntun hidupnya. Tetapi manusia rohani memakai intuisi dan pewahyuan. Mereka, yaitu manusia rohani ini, dituntun oleh roh dengan suara di dalam hatinya atau dengan penglihatan dan mimpi. Ya, jadi Anda dipimpin. Ya, Anda boleh nyanyi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada mana? Segala kebenaran. Amin. Bawa aku Tuhan. Bawa aku Tuhan. Kalau Anda enggak dibawa, agar ku tidak tersesat. Orang sesat itu apa sih sebenarnya? Definisi sesat itu apa? Ketika Anda enggak nurut Tuhan, maumu sendiri, itu disebut sesat. Amin. Kamu sesat karena tidak mengerti dan mengenal akan kebenaran. Ketika Anda mengenal kebenaran, Anda disebut orang yang ada di jalan yang benar, tidak sesat. Amin. Ya, kalau Anda mulai belajar dan mengajar bicara tentang ekstrim seperti ini, lalu orang bilang itu sesat, ya, jangan Anda luka. Tunjukkan saja yang sesat siapa. Sekarang saya enteng menghadapi ya cercaan orang. Orang katakan itu Dion itu sesat, ya. Saya enggak komen, saya biarin. Ya, waktu akan membuktikannya. Siapa yang sesat? Ya, siapa yang sesat? Saya berbicara atas dasar, ya, Tuhan berbicara, ada ayat-ayatnya. Ya, karena Anda belum mengalaminya, maka kamu bilang saya sesat. Tapi ada beberapa hamba Tuhan juga yang mulai berkata dengan bijaksana. Jangan bilang sesat dulu, ya. Kita belum mengalaminya, gitu ya. Ada yang ngomong begitu. Saya menghargai ya beberapa orang yang bisa bicara seperti itu, walaupun belum sepakat dengan pengajaran kami. Amin. Nah, nah Bapak Saudara, malam hari ini kita harus mulai belajar ya, hidup dengan pewahyuan. Amin. Nah, memakai intuisi dan pewahyuan dituntun oleh roh ya melalui suara di dalam hati atau vision dan mimpi ya. Nah, ada orang-orang yang tak segera mampu untuk memasuki daerah ini. Kenapa? Karena rohnya diliputi oleh kegelapan dunia ini. Ya, jadi banyak orang nggak bisa masuk menemukan kebenaran itu. Nggak bisa ada di jalan Tuhan itu. Karena apa? Hidupnya masih dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan dunia ini. Nah, Bapak Saudara, terang itu datang untuk mengusir kegelapan. Kegelapan apa yang harus diusir dari dalam hidup Anda? Nah, ini hal yang penting ya. Sekarang kita lihat ayat-ayatnya dulu, supaya kita bisa diterangi dan masuk dalam jalan Tuhan yang benar. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut, ya, yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi Yesaya ini menasihatkan, kalau Anda sedang ada di dalam kegelapan dan hidupmu nggak ada sinar, nggak ada cahaya yang bersinar, ya,
Sekarang orang tersebut harus percaya kepada nama Tuhan dan mulai belajar hidup bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah artinya lepaskan pikiranmu. Lalu mulai mempercayai rancangan Allah di dalam kehidupan Anda. Walaupun Anda belum mengerti. Tapi pegang baik-baik Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan Allah adalah rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Nah, saudara, Lukas pasal 11, ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Mata itu pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, ya, jika matamu baik, ya, maka dikatakan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, ini sedikit nggak nyambung. Jika matamu baik, Pak, saya kan nggak buta. Mata apa maksudnya ya? Nah, sebenarnya dalam bahasa Inggris katakan be eye single ya. Jika matamu satu. Nah, jadi gini, matamu satu, bukan, ya, bukan hilang satu diculek gitu, bukan. Ya, jika kamu fokus, betul nggak? Ya, jika kamu bisa fokus kepada Tuhan, ya, maka teranglah seluruh tubuhmu. Nah, manusia itu selalu jelalatan, lihat kiri kanan dan sebagainya. Coba belajar fokus, amin. Fokus kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, ya. Mataku tertuju padamu. Pandang Tuhan, pandang terus padanya. Pandang Tuhan. Amin. Jika matamu satu, jika matamu baik, jika kamu fokus kepada Tuhan, maka teranglah seluruh tubuhmu itu. Amin. Dan Anda tidak hidup dalam kegelapan. Itu cara Anda keluar dari daerah kegelapan itu. Nah, kalau orang tinggal di daerah kegelapan, semuanya serba gelap. Ya, airan meraba-raba terus kemana-mana. Nah, orang tinggal di daerah-daerah gelap, nanti semua pekerjaannya pekerjaan gelap, gitu nggak ya? Bukan hanya badannya aja yang gelap, ya. Tapi semuanya jadi gelap, ya. Nah, nanti pegang duit juga duit gelap, gitu ya. Nah, lama-lama ditanya, au ah gelap, gitu ya. Jadi mandra. Au ah gelap, gitu ya. Nah, saudara, sekarang perhatikan, ya. Orang yang hidup dalam kegelapan itu ibarat orang yang sedang makan lalu keracunan, ya, keracunan. Ya, lihat ini. Itu racun dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan membuat otak menjadi dominan dan tak dapat menangkap pewahyuan dari Tuhan yang datang di dalam intuisi. Ya, nah kalau ada orang tanya sama saya, Pak, kok saya nggak bisa dengar suara Tuhan ya? Kok saya nggak dengar intuisi itu? Saya bilang apa? Kamu sedang keracunan. Keracunan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Coba mulai ya, ambil obat penawarnya. Ya, apa Pak obat penawarnya? Berhenti mikir. Saya bilang, lalu mulai biasakan, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Andalkan Tuhan di dalam segala perkara. Jangan andalkan pikiran. Tahu enggak? Bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Arah matamu itu kemana? Betul enggak? Orang mikir sendiri itu, matanya melayang-layang kemana-mana. Betul enggak?
Cari siapa yang bisa menolong, cari solusi kemana-mana. Satu saja, betul nggak? Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan. Nah, kalau Anda nyanyi lagu itu, Anda sedang mikir nggak kalau ada masalah? Enggak. Setiap ada masalah, ada Tuhan. Betul nggak itu? Ada Tuhan. Ya, saat tiada jalan, tapi ada Tuhan. Hidup dalam kemenangan. Selalu ada solusi dalam hidup Anda. Gak percaya? Buktikan. Ya, betul saudara. Kalau Anda matamu melihat Tuhan, mujizat akan terjadi setiap hari di dalam hidup Anda. Anda akan mengalami. Dan mulutmu selalu katakan, mulutku penuh dengan pujian. Itu enggak tahu? Bukan mulutku penuh dengan makian. Sial, brengsek, kurang ajar, babi, dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Nah, itu menandakan. Tapi mulutmu penuh dengan pujian. Pengagungan kepada Tuhan. Kenapa? Karena melihat hari-harimu baik. Setiap hari Anda lihat. Tangan Tuhan yang perkasa itu menopang Anda. Menuntun Anda dan membawa Anda ke di satu jalan. Namanya jalan kemenangan. Kalau Anda belum tahu jalan kemenangan, besok saya ajak ke kota. Di situ ada jalan kemenangan, ada jalan kerajinan. Dekat Glodok. Nah, bukan jalan itu, saudara. Ya, hidupmu selalu ada di dalam kemenangan. Amin. Sehingga Anda bisa berkata seperti Paulus, dalam segala perkara, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Masalah datang, boleh terjadi. Ujung-ujungnya siapa yang menang? Saya yang menang. Bersama dengan Tuhan. Amin. Matamu andalkan Tuhan. Pandang dia terus. Ya, nanti akan melihat di situ. Tuhan sanggup untuk melepaskan Anda dari segala macam persoalan itu. Tapi Anda harus buang racun ini dulu. Mulai menangkap pewahyuan dari Tuhan, lalu dengarkan intuisi Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, Kolose 1 ayat 13. Ia atau Tuhan Yesus telah melepaskan kita, ya, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita, ya, memindahkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, dilepaskan dari kurungan kegelapan, lalu dipindahkan. Di sini ada terang. Semuanya dijawab persoalan Anda. Amin. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5. Ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Tapi caranya Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, di bawah hukum Taurat. Ya, jadi harus dipimpin oleh roh. Ya, mau dipimpin. Kalau nggak mau dipimpin ya nggak bisa. Ya, mereka yang hidup dalam pewahyuan menguji pengajaran mereka dengan mencari 2 atau 3 orang saksi. Ya, yang meneguhkan kebenarannya dan diteguhkan lagi oleh tanda-tanda yang akan menyertainya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Mari kita baca. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi. Suatu perkara akan menjadi sah. Amin. Nah, kalau Anda ya kurang yakin, Anda bisa minta, Tuhan tunjukkan ayatnya mana. Nanti dikasih tahu ayatnya, saudara. Ya, nah dari 2-3 ayat yang mendukung perkara itu
dianggap sah. Amin. Nah, kita tutup dengan kesaksian dari Pak Andreas yang dituliskan di sini ya. Nah, saudara, ketika Pak Andreas masuk masa sabatikal tahun 2004 sampai tahun 2005, kurang lebih 11 bulan, Pak Andreas ini disuruh untuk masuk sabatikal oleh Tuhan. Ya, nah apa yang terjadi? Pada masa sabatikal 2004-2005, suatu malam, Roh Kudus mengajar Pak Andreas begini. Pada zaman Tuhan Yesus berada di muka bumi, sudah ada orang-orang yang mempelajari Alkitab, ya kitab-kitab suci, terutama perintah-perintah Tuhan yang dituliskan oleh Musa. Tetapi mereka tidak beroleh keselamatan hanya karena membaca kitab suci. Mereka harus mendengarkan Tuhan Yesus supaya beroleh selamat. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus menuliskan semua yang dikatakan Tuhan dan menjadi kitab-kitab perjanjian baru. Ya, nah, ini Roh Kudus kasih tahu kepada Pak Andreas. Sekarang ya muncul banyak orang yang mempelajari dan menjadi ahli-ahli Alkitab baru. Tetapi mereka juga tidak akan mengalami pengangkatan bila tidak mendengarkan suara Tuhan Yesus. Ya, nah nanti setelah gereja Tuhan diangkat, orang-orang yang tertinggal akan membaca selain Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, juga akan membaca tulisan-tulisan pengikut Kristus yang telah terangkat itu dan menjadi percaya. Namun mereka pun tidak akan mengalami kebangkitan bila mereka tidak mendengarkan suara Tuhan Yesus. Ya, Ibu Saudara, jadi Roh Kudus itu sedang meneguhkan. Banyak orang mewarisi apa yang sudah terjadi, pewahyuan atau ilham pengertian yang didapat oleh senior-senior yang lampau. Ya, tapi mereka hanya mewarisi walaupun itu wow keren. Gitu enggak ya? Memang kadang-kadang dalam pengajaran RTM ini kita selalu bilang baca bukunya Watchmeni kadang-kadang. Tapi kita tidak melulu untuk berpatok pada pengajarannya Watchmeni, bukan. Ya, itu salah satu aja kebenaran yang menjadi pijakan saja. Yang pernah berbicara kepada Rasul China ini, yaitu Watchmeni itu, dan itulah yang membuat kita bertumbuh, terus masuk pada kebenaran-kebenaran berikutnya. Amin. Dasar kita bukan apa kata Watchmeni, bukan. Jadi itu hanya sebagai apa ya, satu pendobrak saja. Tuh, ada tuh yang menemukan begini. Dari situ kita masuk dari sini, dibawa Tuhan terus masuk lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Nah kalau Anda lihat, di bukunya Watchmeni hanya bicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Tapi Tuhan mengembangkan di RTM ini, kita membahas 4 perkara. Ternyata selain roh, jiwa, dan tubuh, Roh Kudus membawa kita untuk kita mengenal ada hal yang lebih lagi yang perlu diwaspadai, yaitu tentang masalah nyawa. Betul nggak? Nyawa ada di dalam darah. Nggak ada di buku Watchmeni. Bukan berarti kita bertentangan dengan Watchmeni, tidak. Ya, kita tetap menghormati orang-orang yang pernah berjasa seperti itu. Tapi itu bukan dasar kita, bukan. Ya, jadi kalau ada orang mulai ini ya membaca, ada murid saya yang ngepost terus ya, itu tentang bukunya Watchmeni dan Witnessly. Lalu di-compare dengan pengajaran RTM. Lalu tanya, Pak, itu kan gini, saya bilang. Kami tidak ada urusan dengan Watchmeni, saya bilang. Ya, kami dipimpin oleh roh. Pewahyuan baru muncul. Ya terus, tapi memang ada beberapa paham Watchmeni yang menjadi dasar juga dalam pengajaran kita. Ya, bedanya seperti itu. Ya. Jadi nanti Anda bisa menjawab seperti itu ya. Jangan Anda sampai membandingkan gitu. Pak, ini kan nggak ada di sana gini-gini. Ada perkembangan, kemajuannya ada seperti itu. Nah, kuncinya di mana? Harus dengar suara Tuhan. Ya, ayat terakhir untuk malam hari ini. Ya. Yohanes 10. Ya, Yohanes 10. Nah, ayat 27 sampai ayat 28. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin.
Nah, kuncinya seperti ini. Ya, Bapak Saudara, puji Tuhan, hari ini kita sudah membahas, besok kita akan lanjutkan bagaimana perubahan cara memandangnya. Ya, nah itu penting sekali. Oke, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, God bless you. Amin. Ya.